Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Berlibur ke Bali menggelar bahagia, selalu berseri, penuh canda tawa. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat religi dimanapun Anda berada. Apa kabar? Bertemu kembali dengan saya, Ferry Winarni, dalam acara yang sama, yaitu Podcast Sipa Karewa. Nah, sahabat religi yang berbahagia, mungkin di antara kita pernah bertanya-tanya melihat yang terjadi di sekitar kita. Dalam hati kita mungkin bertanya, mengapa ada kita dilahirkan, ada yang cantik, ada dilahirkan di keluarga kaya, ataupun di keluarga yang kurang bahagia. Nah, hal itu akan kita peroleh jawabannya dan kita akan bahas melalui perseptif dalam agama Buddha. Nah, sekarang telah hadir narasumber kita di sini. Beliau adalah Yang Mulia Biku Sri Ratano Mahathera. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya Bante? Ya, cukup baik, sehat. Ya Bante, kalau dalam keadaan sehat begini kita ikut berbahagia semua ya. Bante, begini, membahas tentang mengalami pembahasan kita, mengapa kita itu terlahir berbeda Bante? Ya, sebuah keberuntungan karena berbeda. Jadi beruntung sebenarnya kita itu berbeda. Jikalau kita bisa bayangkan andai kata kita sama, apa yang terjadi? Kita akan bingung, mungkin harus pilih yang mana nih. Nah, tetapi karena justru berbeda itulah sebenarnya menjadi sebuah keindahan dalam kehidupan ini gitu. Jadi ini ya tentu yang dasar yang harus kita pahami gitu. Jadi setiap makhluk, setiap orang kemudian dengan berbeda justru di situ mengandungi nilai. Karena jika sama kita tidak bisa memberikan nilai angka. Tetapi karena berbeda, inilah sehingga ini demikian, ini bisa menjadi cocok, menjadi lebih lengkap begitu. Jadi untuk saling melengkapi, saling bergantungan, yang mana justru disitulah dunia itu berputar, kehidupan itu bisa berlangsung dengan baik. Tapi Bante, kan kadang kita kalau misalkan kita terlahir di keluarga yang kurang mampu begitu kan, itu kadang ada suatu protes. Kenapa sih saya itu harus lahir itu di keluarga yang tidak mampu? Kenapa saya tidak dilahirkan menjadi keluarga mereka yang cukup berada sehingga saya itu tidak perlu menderita seperti itu Bante? Iya, jadi ini sama halnya ketika kita berpikir begitu. Waduh, andai kata ada hujan emas ini ya, gitu alangkah senangnya gitu kira-kira. Wah, kita serba kecukupan ini, gitu kan. Nah, coba emas itu hujan betulan. Kira-kira bagaimana? Apakah emas itu berharga lagi? Tidak, Bante. Lalu apa gunanya hujan emas? Karena semua orang sudah punya emas, Bante. Makanya, jadi sebenarnya justru ini bagaimana seseorang kemudian menggali pemahaman. Karena pemahaman yang kadang-kadang melihatnya sepintas, yang tidak menggunakan tidak
membangun narasi atau imajinasi yang luas sehingga aduh ya kenapa ya kok saya di sini, padahal dia wah beruntung juga saya di sini, coba di sana ada keadaan begitu, ada bencana, ada peperangan, ada keadaan-keadaan yang sulit. Nah maka sebenarnya kehidupan itu apakah yang dikatakan itu sulit ataupun kemudian dikatakan itu penuh dengan hal-hal yang dirasa oleh orang itu menyenangkan, semua itu adalah sebuah imajinasi yang muncul dari masing-masing individu. Karena ketika setiap individu berpikir kurang, pasti selalu ada kurang. Ya. Tetapi setiap individu mengatakan, wah saya bersyukur, maka dia sudah merasa cukup. Dan itu menjadikan kebahagiaan bagi dirinya. Nah jadi ini adalah berkaitan sudut pandang dan perspektif bagaimana seseorang melihat kehidupan itu sendiri. Realitanya di sebuah kesulitan dalam hidupnya, di sana ada sebuah kebahagiaan, kenikmatan, dan manfaat. Di mana ada kebahagiaan dan ada sebuah keadaan yang berlimpah, di sana juga mengandungi bahaya-bahaya yang bisa mendorong, menyerumuskan seseorang untuk keadaan atau pemikiran-pemikiran yang buruk atau bahkan jahat. Nah inilah pentingnya kenapa seseorang itu perlu belajar, perlu berlatih, karena agar kemudian belajar untuk mengetahui apa itu dunia, apa itu kehidupan. Berlatih itu tidak lain adalah untuk pengendalian diri. Nah, karena jika seseorang tidak terkendali, dunia ini diberikan kepada satu orang yang serakah, dunia ini belum cukup. Begitu. Jadi ini adalah hanya sudut pandang dan perspektif saja. Oh, dari sudut pandang dan perspektif Bante. Tapi kadang-kadang Bante, kita itu berpikir begini Bante. Ketika kita menghadapi suatu masalah atau problematika dalam kehidupan ini Bante, kadang itu saya itu berpikir begini, apa ini merupakan apa itu karma saya, atau saya harus menerima kondisi ini biar saya tidak menderita seperti itu Bante. Nah, kalau dari perspektif Buddhis itu sendiri, ketika kita mengalami hal itu, memang ada hubungannya dengan karma itu Kak Bante? Apa itu sebenarnya itu karma itu loh Bante? Ya baik, ya jadi dalam kehidupan yang sangat sangat bervariasi dan dinamis ini, kemudian setiap orang memiliki hal-hal yang berbeda, memiliki kesenangan yang berbeda, memiliki faktor-faktor yang berbeda, keluarga berbeda. Nah maka ketika hal-hal keberkaitan berbeda inilah di dalam Buddhis ada sebuah ajaran yang telah ditegaskan oleh Sang Buddha berdasarkan penelitian dan telaah Sang Buddha untuk memahami kehidupan. Maka kemudian dalam agama Buddha ini ada yang disebut dengan hukum kama gitu. Hukum kama ini tidak lain hukum sebab akibat. Nah, hukum sebab akibat berkaitan apa? Sudah barang tentu hukum sebab akibat berkaitan perbuatan gitu. Nah, jadi berkaitan perbuatan inilah maka yang disebut perbuatan itu melalui 3 saluran. Perbuatan disebut perbuatan bisa melalui pikiran, bisa melalui ucapan, dan bisa melalui jasmani. Nah, pikiran itu seperti kebencian, kasih sayang, kemudian kemurah hatian. Ada pikiran-pikiran itu untuk membantu orang lain gitu.
Nah, sehingga itu hal-hal yang baik. Kalau kita jengkel, kemarahan, dendam, iri hati, dengki, itu adalah keburukan. Jadi itu adalah ada yang baik, ada yang tidak baik. Atau melihat biasa saja, netral. Gitu. Jadi ada hal-hal yang demikian. Nah, begitu pula melalui ucapan, kebohongan, kata-kata kasar, kemudian kata-kata yang tidak berguna gitu. Nah, jadi ada kejahatan atau kebaikan juga melalui kata-kata. Kata-kata misalkan kita sering kali sebagai juga bentuk doa gitu dengan mengucapkan sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Nah, ini kenapa diucapkan? Ini diucapkan kata-katanya baik. Gitu. Kata-katanya ini baik. Semoga semua makhluk berbahagia. Apakah kalau kita mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia itu akhirnya makhluk itu bahagia? Ya, itu. Itu pertanyaan Bante. Kenapa dalam kita selalu misalkan dalam agama Buddha itu selalu bilang semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu kenapa Bante? Kenapa bukan? Apakah ya, semua makhluk akhirnya bahagia? Sesungguhnya makna yang mengandungi dari sebuah ungkapan baik itu pertama yang akan mendapatkan manfaat sesungguhnya diri kita. Ketika kita terbiasa semoga semua makhluk berbahagia, padahal dalam realita dalam kita mengarungi menjalankan tugas-tugas kita itu kan aneka ragam. Dan di sana sebagian besar juga beban secara mental, hal-hal yang tidak kita suka. Dengan demikian kita sering kali mengucapkan sabe sata bawantu sukitata ini untuk mengeliminir hal-hal apa yang buruk yang mengandungi dalam diri kita itu. Ketika kita semoga semua makhluk hidup bahagia. Kalau kita tidak bahagia, mungkinkah orang lain bahagia? Nah, kita sambil cemberut sabe sata bawantu sukitata. Tidak mungkin. Orang tetapi yang dimaksud adalah agar kita punya pengingatan, pengharapan yang baik. Itu makna pertama. Jadi pengingatan untuk diri kita sendiri. Begitu. Dengan sabe sata bawantu sukitata sebenarnya, oh iya kan saya sabe sata bawantu sukitata, kan tidak boleh marah, tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Nah, itu maknanya sebenarnya. Gitu. Demikian pula didengar orang lain juga enak. Gitu kan? Pertama untuk mengingatkan diri sendiri sebenarnya. Jadi manfaat pertama dengan mengucapkan sabe sata bawantu sukitata itu sesungguhnya bermakna manfaat untuk diri sendiri yang pertama. Kalau diri kita punya manfaat kan tidak cemberut. Iya, betul. Wajah kita ceria. Nah, kalau kita tidak cemberut, wajah kita ceria, ketemu orang kira-kira enak enggak? Enak banget. Nah, itu manfaat kedua. Gitu. Jadi akhirnya kita ketemu siapa rasanya lebih enak. Bukankah itu telah membahagiakan seseorang? Begitu. Tapi kalau kita mengeluh, kita cemberut karena kita serba jengkel, tidak puas akan hidup, kurang ini, kurang itu, kira-kira kapan kita bahagia? Tidak akan pernah bahagia. Itulah kenapa kita sabe sata bawantu sukitata, sabe sata bawantu sukitata sambil direnungkan. Nah, ini kata-kata begitu. Saya itu begini Bante, karena biasa saya kalau pas jalan-jalan itu lihat tiba-tiba itu ada lihat ayam lagi disembelih begitu Bante. Saya itu dalam hati gini, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tapi kok gak dilepas ayamnya masih tetap dibunuh seperti itu Bante. Terus manfaat bagi saya ketika saya melihat hal kejadian tersebut, terus saya mengucapkan sabe sata bawantu sukitata itu untuk makhluk hidup itu apa Bante? Bisa nggak tersampaikan doa saya itu terhadap? Jadi hal-hal ini adalah kembali lagi setiap niatan baik dari diri kita akan memberikan vibrasi yang baik untuk siapapun. Tetapi setiap tindakan buruk dan kekejaman ini akan memberikan dampak yang buruk bagi siapapun, diri sendiri dan juga orang lain. Maka dari itu
ungkapan sabisata bawantu sukitata ini biasanya kita cerminkan, kemudian kan terpantul nih. Lah, hati-hati dalam kehidupan kita ini, tetapi masih sangat bervariasi. Nanti belakangan saya ceritakan lagi. Iya. Nah, jadi tindakan sabisata bawantu sukitata, ucapan semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Ini tindakan baik melalui ucapan. Berikutnya melalui jasmani. Ya, kita membantu orang secara fisik, kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan buruk, pencurian, tidak kemudian melakukan hal-hal yang salah, gitu. Jadi misalkan hal yang salah itu apa? Melukai, membunuh, kemudian apalagi tindakan buruk itu, melakukan tindakan asusila, kemudian mencuri. Nah, ini adalah perbuatan buruk. Nah, bagaimana kita rubah menjadi perbuatan baik? Membantu, berdisiplin, tanggung jawab dengan pekerjaan, kemudian selalu untuk menjaga kedisiplinan. Nah, ini adalah hal-hal yang baik melalui jasmani. Jadi melalui 3 saluran. Lah, tindakan-tindakan ini disebut adalah karma, gitu. Nah, jadi ini karma di dalam pemahaman kita dari yang ajarkan Buddha. Jadi ada karma. Maka berkaitan dengan karma itu yang perlu kita catat ada 3. Ada kusala kama, itu namanya perbuatan baik. Yang kedua, akusala kama, itu tindakan atau perbuatan buruk melalui 3 saluran tadi, pikiran, ucapan maupun perbuatan. Nah, kemudian tentu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan perbuatan baik. Kusala kama. Gitu, bukan akusala kama. Gitu. Tapi kalau kita sudah melakukan kusala kama itu, Bante, apakah tetap akan memberi pengaruh terhadap kita, Bante? Misalkan menghasilkan suatu akibat, maksudnya suatu ketika saya melakukan ini, saya akan dapat seperti itu. Apakah hilang seperti itu dengan kita melakukan perbuatan baik itu? Ya. Jadi ini adalah yang ketiga selanjutnya, yaitu kama wipaka atau kama pala, atau dalam bahasa Sangsekerta karma pala. Apa wipaka kama? Itu buah karma. Nah, namanya buah karma. Jadi di mana hal-hal ini dilakukan, ini akan menimbulkan dampaknya itu kama wipaka atau buah karma atau karma pala. Buah karma namanya. Yang baik ini mendatangkan sebab-sebab kebahagiaan, yang buruk ini akan menjadi sebab-sebab penderitaan. Gitu. Jadi kebaikan akan mendatangkan manfaat yang baik, keburukan akan mendatangkan, itu adalah karma wipaka. Nah, berkaitan dengan kama ini ada 3 masa setidaknya kita pahami. Kapan itu? Ada kama masa lalu, gitu. Tindakan-tindakan masa sebelumnya yang kita sudah tidak tahu, bahkan tidak kenali. Nah, ada karma sekarang. Nah, seperti kita berdialog ini kan karma ini juga. Nah, ini sebagai karma, niatan baik melalui kata-kata ini. Nah, kemudian ada karma masa akan datang. Jadi masa lalu dan sekarang ini akan menjadi sebab timbulnya keberadaan yang akan datang. Maka kalau kita berpositif thinking dengan teman-teman di sini, kenangan kita buruk atau baik? Kalau kita baik. Baik. Nah, kira-kira nanti ketemu di jalan gitu, kira-kira akan pada tersenyum enggak? Iya, tersenyum. Karena gitu. Tapi coba kita marah-marah di sini. Iya juga. Nah, nanti ketemu, bisa. Itu. Nanti kita ketemu bisa di stop sama teman. Nah, begitulah. Nah, jadi karma sekarang dengan kondisi masa lalu ini, kita bisa ketemu sekarang ada kondisi masa lalu. Saya kenal dengan Anda, Narni, gitu kan, salah satu dengan
teman-teman di sini, kemudian maka menjadi kondisi pertemuan ini. Oh ya, ayo kita bincang-bincang di podcast apa ini? Podcast Sipakarewa. Nah, ini adalah faktor-faktor baik. Kenapa? Yang melatar belakangi tentunya. Lah, ketika ini kita gunakan untuk kebaikan, maka ini jadi manfaat. Tetapi jangan heran, ada kalanya faktor-faktor baik ini, faktor-faktor sebelumnya ini pun juga bisa menjadi kondisi-kondisi buruk. Jika kita sekarang kemudian tidak hati-hati, menyepelekannya teman-teman, menyepelekan yang lain, merendahkan yang lain, sebelumnya baik jadi tidak baik juga. Begitu. Nah, makanya disinilah kita perlu kemudian senantiasa membangun hal-hal yang bernilai. Hal-hal yang bernilai itu perlu disadari. Disadari itu artinya perlu diingat nih. Oh, ini kondisi baik loh, jangan sampai kita menyinggung yang lain ya. Nah, ini disebut kita penuh kehati-hatian, yang disebut dalam bahasa kita itu adalah sati. Ada perhatian. Itu sati. Nah, sati. Ketika kita jaga ini, yang baik-baik ini kita jaga dalam kebersamaan dengan teman-teman, ya kita harus kita hargai loh dia. Jangan sampai. Nah, menjaga ini adalah namanya kewaspadaan. Begitu. Jadi ada fokus yang positif. Nah, itu dalam bahasa Buddhis ya bisa juga disebut sebagai samadhi. Gitu. Ada pengingatan, ada fokus yang ke arah yang baik. Ini adalah hal-hal yang berguna, menjadi karma baik namanya. Nah, ini nanti akan menjadi sebab-sebab di masa mendatang. Nah, kita kalau pertanyaan dari tadi waktu Narni tadi membuka bahwa kenapa kita kok berbeda dan lain. Nah, ini adalah berdasarkan segala sesuatu berkaitan dengan masa lalu ini. Lah, kita sebagai umat Buddha, Sang Buddha menegaskan bahwa hidup itu memang bukan hanya saat ini, tetapi ada kehidupan-kehidupan yang lampau, kelahiran-kelahiran masa lampau, dan kondisi-kondisi karma-karma masa lampau itulah menjadi kondisi kehidupan kita saat ini. Kondisi saat ini yang dipengaruhi oleh masa lampau ini akan menjadi kondisi akan datang. Maka betapa pentingnya kebaikan itu akhirnya. Jadi tidak ada alasan lagi kita untuk melakukan kejahatan. Kalau kita terhanyut dalam kejahatan dan keburukan, karena akan datang ini akan menjadi kondisi yang buruk bagi kita. Apapun alasannya. Nah, jadi keberadaan kita saat ini, mudah atau susah, buruk atau baik atau cakep, sesungguhnya ini buah dari masa-masa sebelumnya. Kama wipaka kita begini. Kalau kita menolak bagaimana? Berbahagia tidak? Tidak. Nah, tidak bahagia. Semakin ditolak, keberadaan kita, nah semakin tidak bahagia. Nah, kalau kita ini lalu ingin bahagia atau ingin tidak bahagia? Ingin bahagia, Bante. Nah, maka sekarang dengan mempelajari hukum karma, justru kita akan tahu bagaimana lalu, oh, kita harus berlatih bersyukur nih. Harus saya terima apa adanya. Memang saya kurang dibandingkan dengan yang lain, tidak apa-apa. Nah, ini timbul rasa syukur. Semakin bisa menerima dengan pengertian demikian, seseorang lebih bisa bahagia. Gitu kan. Kalau waktu sadar, Bante. Kalau tidak waktu sadar itu pasti kembali lagi. Nah, kebanyakan kan begitu, Bante. Di dalam Dhammapada itu, orang yang tidak sadar itu seperti orang yang sudah mati. Gitu. Namanya seperti orang yang sudah mati, artinya orang tidak bisa ingat apa-apa. Dalam hal ini, maka memang inilah kenapa kita harus menjaga kesadaran. Jangan sampai lengah. Kalau kita lengah, kita menjadi berbuat buruk. Keburukan itu menjadi sebab buruk akan datang. Siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Begitu. Jadi dengan demikian kita dalam pandangan Buddhis,
Nah, ini semua tanggung jawab diri kita sendiri. Mau seperti apa? Harapan kita ke depan mau seperti apa? Tinggal kita. Misalkan nih, saya pengen rumah ukuran 10 kali 15 begitu. Ya, kewajiban kita menyediakan bahan-bahan yang cukup untuk digunakan rumah yang berukuran 10 kali 15 itu. Tidak mungkin kita hanya mengumpulkan bahan-bahan yang untuk ukuran 5 kali 5, tetapi kita menginginkan 10 kali 15. Nah, kalau begitu bagaimana, Bante? Kan kita masih punya hanya 5 kali 5. Ya tunggu dulu, jangan langsung dibangun, kumpulkan lagi. Gitu ya, Bante. Nah, maka pada waktunya akan jadi. Nah, jadi sesungguhnya niatan apapun cita-cita kita ini bisa tercapai sesungguhnya. Tetapi kita ini cuma persoalannya tidak mampu mendeteksi masa atau karma yang lampau. Begitu, karma yang lampau kita tidak deteksi nih. Baiknya seberapa, buruknya seberapa. Nah, itu yang kita tidak mampu. Nah, jadi karena itulah sehingga kita tidak tahu nih. Kadang-kadang tidak mampu mengukur, tetapi orang yang bijaksana kemudian bisa melihat kondisi diri kita sekarang. Saya kerjaannya apa, penghasilannya berapa, saya hitung. Oh ya sudah, berarti saya bisa kok menghasilkan sekian. Nah, itulah yang mungkin. Makanya dengan memahami hukum karma ini, akhirnya Anda biar bisa menjalankan hidup sesuai dengan realita, tidak berlebihan gitu. Nah, itu menjadi sebab-sebab kebahagiaan. Tidak berlebihan sehingga apa yang kita harapkan itu juga ada relevansinya. Begini Bante, apakah konsep hukum karma itu sama dengan takdir gitu Bante? Kalau dalam Buddhisme itu sama nggak? Karena biasanya kan kita tadi harus menerima keadaan seperti itu, berarti sama dengan takdir begitu Bante? Iya, jadi dalam Dhamma Sang Buddha, jadi proses ini melalui pengalaman secara batiniah, yang mana ketika pada mulanya Siddhartha ini kan memiliki kebimbangan dan kebingungan. Nah, apa itu? Ketika melihat orang tua sakit, kematian, maka Siddhartha pada saat itu menjadi gundah. Nah, jadi melihat kenapa harus tua, kenapa harus sakit, kenapa harus mati. Ini menimbulkan kegundahan. Nah, maka Siddhartha berjuang untuk mencari jawaban. Kenapa harus tua, kenapa harus sakit? Karena pada saat Siddhartha melihat itu, seolah-olah apa artinya dunia? Gitu. Apa artinya hidup? Wong nanti pasti mati, nanti pasti sakit, nanti pasti tua, gitu. Sesungguhnya hidup ini untuk apa kalau hanya begitu? Nah, tetapi realitanya kan sudah hidup. Nah, inilah sebab yang memicu Siddhartha untuk mencari jawaban. Ketika putranya lahir, makanya wah, beliau sebenarnya terpukul. Kenapa? Akhirnya diberi nama Rahula Jato Bandanang Jatang. Telah muncul satu belenggu di dunia. Kenapa Siddhartha menyebut telah muncul belenggu ketika putranya lahir? Karena ketika dia lahir nanti dia akan tua, sakit, mati. Gitu kira-kira. Nah, maka kegundahannya semakin meningkat, maka Siddhartha kemudian tidak bisa lagi bersabar. Dan kemudian Siddhartha meninggalkan istana kemewahannya untuk mencari jawaban itu, menjadi seorang pertapa. Karena peristiwa yang keempat itu melihat, oh kok pertapa ini lebih damai ya, begitu, walaupun tidak punya kemewahan, begitu. Nah, jadi dari sanalah kemudian Siddhartha setelah berjuang sedemikian rupa, 6 tahun mengembara, mulai mencari guru-guru terkenal pada waktunya itu.
Berikutnya belum menemukan jawaban tentang itu, akhirnya Siddhartha melakukan usaha sendiri. Dalam latihannya akhirnya Siddhartha di saat purnama bulan Waisak itulah jaga pertama, menelusuri, mencoba mengingat kembali masa kecil bagaimana ya. Nah ternyata Siddhartha bisa menelusuri, menembus masa-masa sebelumnya, bahkan di kandungan, bahkan bisa mengingat masa kehidupan lampaunya. Nah, lahir di mana, sebagai apa, makanannya apa, 1 kali kelahiran, 2 kali kelahiran, 3 kelahiran lampaunya, 10 kali, dan sekehendak beliau. Oh, ternyata dulu begitu. Nah, ini Siddhartha mengamati betul-betul. Kemudian setelah mengetahui masa lampau dengan karakteristiknya, apa yang dilakukan, beliau bisa menelaah, bisa melihat. Seperti kita mengingat, oh saya dulu sekolah SD begini, begitu. Oh waktu itu kesulitannya apa, kemudahannya apa, senangnya apa, kan kita bisa cepat. Nah berikutnya Siddhartha setelah merasa cukup mengingat kehidupan lampaunya, berikutnya mencoba. Wih, bagaimana orang lain ya? Nah, berikutnya Sang Buddha mengerahkan kepada orang lain. Ternyata orang lain ketika dikerahkan, oh dulu begini. Nah, Siddhartha bisa melihat juga orang lain dulunya begini, begitu. Bagaimana karakternya, tindakannya, apa kehidupannya, bagaimana masa lampau, kemudian berikutnya sebelumnya, berikutnya lahir di mana, bagaimana. Lah sekehendak beliau mampu melihat orang-orang lain. Nah maka setelah melihat dua keadaan yang demikian ini dengan mata batinnya, berikutnya akhirnya mengetahui bahwa oh segala sesuatu itu sebab akibat, begitu loh. Jadi ini menjadi jelek, menjadi tampan, tidak lain adalah karena faktor-faktornya ini, dan semuanya ini adalah dari sana. Nah maka dari itu Siddhartha berikutnya mengenali, oh inilah yang berikutnya disebut sebagai karma atau kama, itu hukum karma. Jadi tidak ada yang kemudian serta-merta ditentukan harus bagaimana, tetapi yang menentukan sebenarnya diri kita sendiri. Nah begitulah dalam pandangan Buddhis. Jadi berbeda ya Bante antara konsep takdir sama hukum karma. Ya jika takdir itu karena oleh sosok yang lain, nah itu maka kemudian di dalam Buddhis ini segala sesuatu sesungguhnya proses dari diri sendiri. Gitu. Ya. Sehingga Anda baik, Anda cantik, nah itu karena tindakan Anda. Ketika ada yang jelek, ada yang cacat, itu tidak. Tetapi jika ini ditentukan oleh yang lain, kita bisa, loh kok ini dijadikan jelek, ini jadikan cantik. Iya. Gitu. Bisa nggak Bante gitu kita pertahankan Bante? Misalkan, maksudnya? Oh kehidupan yang akan datang biar saya terlahir nggak jelek atau bisa hidup dengan hidup kaya, berkecukupan, seperti itu. Nah sekarang jikalau kita mengerti cara katakanlah membuat masakan yang lezat, nah tahu bahan-bahannya, gitu, tahu kemudian di mana ada bahan-bahannya, Anda bisa lebih memungkinkan enggak untuk membuat masakan yang sesuai selera Anda? Bisa. Nah bisa, tetapi kalau Anda tidak pernah masak, tidak tahu bahan-bahan masakan, nah kemudian tidak tahu bahan-bahannya apa, harus dibeli di mana, mungkinkah Anda bisa memasak yang sesuai dengan selera? Tidak mungkin. Jadi dengan kita tahu bahwa segala sesuatu itu ada hukumnya, gitu, maka mungkin tidak. Mungkin. Jadi kita mau lebih cantik, lebih hebat pun mungkin. Kelahiran akan datang. Karena apa? Karena kita tahu faktornya, tahu bahan-bahannya. Tapi kadang kita tahu bahannya Bante, tapi untuk memprosesnya itu kadang nggak sama. Nah, Bante. Kenapa? Ya itu. Kenapa? Nah, punya malas tidak? Punya. Satu. Kalau Anda punya malas, kemalasan itu, ini waktunya mandi, sebentar lagi. Nah, itulah membuat sebab-sebab. Ini waktunya berbuat baik.
Nah, kemudian Anda masih besok sajalah. Nah, itu adalah penyakitnya. Yang kedua, selain kita punya malas, kemudian Anda punya enggak kadang-kadang maunya pokoknya segala sesuatu terpenuhi. Maunya yang enak-enak. Iya, ada keinginan itu, Bang. Pikirannya kan mau yang enak kan, kerjanya tidak usah keras gitu kan. Iya, Bang. Nah, mungkin tidak. Tidak mungkin. Gitu. Jadi kadang-kadang orang itu punya keserakahan jadinya. Melakukan segala sesuatu yang penting untung. Akhirnya tindak kejahatan dilakukan. Ada kemalasan, tindak kejahatan terlakukan. Kenapa? Karena keserakahan. Kemudian berikutnya, mungkin tidak. Apakah semua orang yang di dekat kita yang itu selalu cocok dengan kita? Tidak, Bang. Nah, ada yang tidak cocok. itu berikutnya. Kalau yang tidak cocok bagaimana? Dihindari, Bang. Menghindari saja bagus. Nah, kadang-kadang timbul kebencian, kemarahan, dendam. Ini adalah sebab-sebab karma buruk atau yang disebut akusala kama. Kita punya kondisi ini. Begitu. Sehingga ini nanti yang menghalangi kita. Inilah yang membuat kita terasa sulit melakukan kebaikan karena memang kita masih punya kandungan keserakahan, kebencian, kemalasan, ditambah lagi keraguan-raguan tentang ajaran, benar tidak, itu tidak punya keyakinan, ditambah lagi nanti cemas, khawatir, takut, bimbang. Nah, ini penghalang kita untuk bisa menjadikan masa depan kita yang baik itu terhalang. Penghalangnya di mana? Dalam diri kita. Jadi bukan orang lain yang menghalangi kita untuk nanti bisa cantik, bisa sukses, bisa. Itu sesungguhnya penghalangnya dari diri kita. Makanya di dunia ini ketika orang itu teguh, tegar menghadapi segala sesuatu dia jalankan. Orang itu pada akhirnya juga sukses kok. Mungkin kadang-kadang bahkan cacat fisik, tetapi yang cacat fisik banyak yang lebih sukses bahkan dari yang normal. Kenapa? Karena apa yang terkandung dalam niatannya. Dan semangatnya juga. Nah, kalau semangatnya dijaga, kemudian nilai-nilai luhurnya dikembangkan, maka ini akan menjadi sebuah perkembangan. Tetapi ketika mereka dihantui kemarahan, kebencian, dendam, akhirnya dia bisa mengalami keterpurukan, kondisi-kondisi yang bisa. Bagaimana Bante, ada orang jahat kok kemudian tetap happy-happy? Iya. Nah, kira-kira betulkah dia bahagia? Kalau dilihat dari kacamata kita melihatnya bahagia terus, Bante. Nah, itu kan dari kacamata kita. Coba kita kalau ke desa, ada petani di sawah, ada yang main suling gitu kan. Wah, indah. Coba kira-kira hidup di sana jadi petani. Tidak indah. Nah, begitulah orang Jawa mengatakan sawang sinawang, kelihatannya saja. Kenapa? Dalam hidup ini sebenarnya hanya konsekuensi semuanya. Hanya sebab akibat. Jadi konsekuensi saja sebenarnya. Maka dengan berbagai hal, maka 3 hal tadi harus kita catat. Kusala kama, akusala kama, wipaka kama. Kusala kama harus kita perbanyak, kita kembangkan hal-hal yang baik. Akusala kama harus kita tekan, harus kita hindari. Begitu, harus kita berjuang untuk kita tahan agar tidak muncul ini. Nah, wipaka kama bagaimana? Harus kita terima. Mau jadi apa ini? Orang lain misalkan tidak punya ini, kok saya tidak punya kaki, misalkan orang lain punya kaki. Oh, tidak apa-apa, ya untung masih kaki saja, gitu kira-kira. Nah, jadi kita rasa syukur. Coba mereka yang punya kekurangan anggota tubuhnya tapi tetap disyukuri, jadi apa? Jadi kekuatannya juga. Orang akan perhatikan. Kalau orang punya kaki mungkin ya ukurannya kan berbeda orang. Nah, maka sesungguhnya semuanya menjadi sama sebenarnya. Dari tergantung pribadinya itu positif tidak. Ketika pribadi itu positif,
apapun kekurangan dalam diri, sesungguhnya bukan masalah hidup ini. Dia akan tetap bisa maju, dia tetap bisa sukses. Tetapi yang membuat kehancuran itu adalah karena mental kita. Jika dipenuhi kekhawatiran, kecemasan, putus asa, apa itu tidak punya rasa syukur, serba merasa kurang, itulah sebenarnya dia kemana-mana tidak bisa tersenyum, wajahnya pun suram. Maka biasakan, kalau jalan jangan menunduk, tapi jalanlah dengan tegak. Kemudian kalau ada siapa Pak tersenyum. Nah gitu. Ini adalah kebaikan. Senyuman itu pun kebaikan. Nah jadi dalam hal ini ya berkaitan dengan keberadaan kita dan hukum karma harus dipahami dengan benar gitu. Bukan kadang-kadang secara umum itu kan dilihat kalau saya pernah melakukan keburukan, nanti saya mendapatkan kesusahan. Wah, itu kan karmanya. Nah, itu hanya salah satu. Tetapi sekarang berbuat baik nanti jadi sukses, itu juga karma. Gitu loh. Kemudian dia dulu berbuat salah, dia kemudian kok sukses karena kesalahannya mungkin dia juga masih punya kebaikan yang lain. Gitu. Atau saat itu saja dia, orang kan bisa lalai juga karena memang. Nah makanya jangan sampai lalai sebenarnya, sehingga kadang-kadang tahu-tahu melakukan keburukan nih, salah langkah nih. Nah kadang-kadang baru sadar apalagi nanti gengsi. Nah hati-hati. Jadi intinya kita ini harus punya pengetahuan berdasarkan hukum karma ini, bahwa sebenarnya kehidupan itu menjadi sangat rentan. Hidup itu punya kerentanan. Hidup itu artinya ada banyak bahayanya. Kalau kita nyaman, bisa menjadi lupa diri, sombong, congkak, serakah. Kalau kita sulit, nah bisa menuntut, tidak puas, atau bisa putus asa juga, merasa ini keduanya salah. Kenapa salah? Karena sebenarnya keberadaan saat ini hanyalah buah dari masa lalu. Kalau sekarang saya begini, misalkan punya kekurangan, nah berarti kekurangan sekarang ini sesungguhnya dari faktor-faktor keburukan masa lalu. Kalau sekarang ada kelebihan-kelebihan, berarti faktor-faktor dari kebaikan masa lalu. Lah maka apa yang harus kita lakukan? Menjaga kebaikan biar kebaikannya meningkat. Kalau sudah buruk bagaimana? Sekarang kondisi buruk, harus menambah kebajikan biar keburukannya tidak semakin terpuruk. Nah sehingga dengan berbuat baik, wah walaupun mungkin ada yang memang kurang, tetapi masih akan menjadi sesuatu yang baik. Coba kalau ada anak-anak baik, ada orang baik, dihargai tidak? Dihargai, pasti dihargai. Nah inilah karma baik. Nah maka dari itu segala sesuatu itu berkaitan dengan diri kita, juga akan perbuatan kita akan kembali kepada diri kita. Baik Bante, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, karena berhubung waktu yang membatasi kita, mungkin Bante bisa langsung mengambil kesimpulan untuk tema hari ini Bante, tentang apa itu karma. Ya, baik. Jadi kesimpulannya bahwa dalam kebersamaan kita di tengah-tengah masyarakat sebenarnya adalah korelasi yang saling bergantungan. Dan keterkaitan yang saling bergantungan ini bagaimana kita jaga nilai-nilai positifnya. Kalau ada nilai-nilai negatif dalam kebergantungan, bagaimana kita berusaha menetralisir untuk agar yang negatif itu tidak berkembang, gitu. Misalkan kita kadang-kadang kita berteman, salah kata, menjadi tidak senang, apapun. Nah kita netralisir dalam diri kita dulu, kemudian besok kita terapkan, gitu. Kamu kemarin kenapa kok tega amat toh, gitu. Misalkan kan, nah kita ingatkan teman kita itu. Oh iya ya maaf. Nah sudah, kita harus gampang memaafkan, bisa memaafkan. Nah jadi kita segera menetralisir. Kalau yang baik kita harus kenali. Oh iya teman saya ini baik, kamu hebat sekali ya gitu. Bagaimana kamu bisa begitu?
Nah, gitu. Jadi kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Tidak peduli dengan siapa. Kebaikan itu akan bermanfaat bagi siapapun yang melakukan. Beda warna kulit, beda keyakinan, beda generasi, mau kepada siapapun, kebaikan tetap kebaikan. Karena diri kita yang paling utama. Nah, jadi dengan demikian menjadi hubungan yang baik kita dengan yang lain. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa hidup sendiri. Maka Buddha itu menegaskan praktek kita di tengah masyarakat itu apa? Dana. Satu, berbagi. Berbagilah dengan yang lain. Gitu. Karena apa? Karena kita hidup itu juga berdasarkan dari faktor-faktor yang lainnya itu. Nggak bisa sendiri gitu. Maka berbagi, berdana. Nah, membangun kerelaan. Yang kedua, mengendalikan diri. Nah, pengendalian diri sila. Karena kalau kita ingin mengikuti kesenangan, tidak akan pernah ada habisnya. Kesenangan itu tidak akan pernah ada habisnya. Sudah dapat ini pengen itu, sudah itu pengen sana, sudah sana pengen itu lagi. Itu tidak akan pernah berhenti. Maka kita perlu mengendalikan. Maka ada kita atasila atau uposata atau puasa begitu. Ini sebagai bentuk pengendalian diri akan hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan indria. Nah, jadi pengendalian diri. Dan yang ketiga adalah samadhi. Itu adanya kewaspadaan, adanya perhatian, melihat keberadaan diri, merenungkan keberadaan. Kalau saya dicubit sakit, oh iya berarti saya tidak boleh mencubit. Ini adalah bagian mengetahui untuk introspeksi diri. Itu adalah samadhi. Nah, maka tiga hal inilah yang harus kita sewaktu-waktu kita kembangkan dalam diri kita, sehingga kita punya pengingatan pada nilai luhur. Dengan demikian, itulah yang memungkinkan seseorang akan selamat dimanapun, bisa bertahan hidup dimanapun. Tetapi jika kita tidak punya pengendalian diri, kita tidak punya tidak bisa saling membantu dengan yang lain, kita tidak pernah introspeksi diri, itu sesungguhnya menjadi sebab-sebab kesulitan dalam hidup kita sendiri. Saya kira itu yang perlu menjadi penyimpulannya. Semoga kita senantiasa bisa lebih baik, lebih maju, dan dapat menyikapi hidup ini dengan lebih ringan dan bisa menerima segala sesuatu ini dengan pikiran yang bijak. Saya kira begitu. Terima kasih Bante atas hal pembahasan pada hari ini. Demikian diskusi kita pada hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita Bante Sri Ratano serta sahabat religi yang senantiasa setia mendengarkan pembahasan tema pada sore hari ini. Nah, akhir kata saya Ferwindani mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya.